Di tengah pusaran politik global yang bergejolak dan penuh ketidakpastian di awal abad 20. Mari kita kembali menyelami kisah seorang tokoh revolusioner yang disebut oleh sebagian orang sebagai Bapak Republik Indonesia yang sesungguhnya. Sebelum Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan, nama Republik Indonesia sudah lebih dulu diteriakan ke dunia internasional oleh sosok ini. Ia bergerak dalam diam, dalam bayang-bayang, terlupakan, kesepian, namun gigih memperjuangkan kemerdekaan dengan darah, pena, dan ideologi. Inilah kisah revolusioner jenius, buronan nomor wahid Interpol, sekaligus Bapak Republik yang sepi dan terlupakan. Dialah Tan Malaka, sosok yang hidupnya lebih mirip kisah mata-mata. Lebih dari 20 nama samaran, berpindah-pindah negara dari Filipina, Cina, Vietnam, Thailand hingga Singapura. Ia pidato dalam forum internasional, bersahabat dengan para petinggi komunis dunia, bahkan menjadi buronan Interpol dari negara-negara besar, Inggris, Belanda, Amerika, dan Prancis. Namun sayangnya, Tan Malaka wafat bukan di tangan penjajah, melainkan oleh peluru panas bangsanya sendiri. Lahir pada 2 Juni tahun 1897 di Pandan Gadang, Sumatera Barat. Tan Malaka diberi nama Ibrahim Datuk Tan Malaka. Ia berasal dari keluarga terpandang Minangkabau. Sejak kecil, Tan Malaka dibesarkan dalam lingkungan religius dan disiplin. Bahkan sudah hafal Al-Quran sebelum usia 10 tahun dan fasih berbahasa Arab. Kecerdasannya membawanya ke sekolah guru di Fort de Kock, Bukit Tinggi. Di sekolah guru Belanda itu, bakatnya bersinar, dia jago bahasa Belanda dan sepak bola. Hingga guru Belandanya, Horensma, terpukau. Bersama dukungan keluarga dan warga kampung, akhirnya ia menjejakkan kaki di tanah Haarlem, Belanda. Di sanalah pikirannya berubah total. Ia belajar filsafat, ekonomi, dan sosialisme. Ia menyaksikan ketimpangan sosial yang kejam. Ia membaca habis karya Marx, Engels, dan Lenin. Di Eropa 1913 sampai 1919, Perang Dunia I berkecamuk. Tan Malaka sakit-sakitan di kamar loteng gelap, tapi pikirannya terbakar. Ia menyaksikan langsung kejahatan industri, buruh diperas, kesenjangan menganga. Disinilah ia jatuh hati pada ideologi kiri, sosialisme, Marxisme. Gagasan komunisme dan sosialisme mulai merasuk dalam dirinya. Bukan karena doktrin, tapi karena keadilan yang dicarinya. Tapi satu hal yang tak pernah luntur, kerinduan untuk pulang. Tahun 1919, ia menolak tawaran karier mentereng di Eropa. Dengan ijazah guru, ia balik ke tanah air dengan misi baru, mencerdaskan rakyat yang dibodohi. Setelah 6 tahun di Belanda, tahun 1920 ia kembali ke tanah air. Bukan untuk hidup nyaman, tapi untuk mengajar anak-anak buruh kontrak di perkebunan Deli, Sumatera. Di sana, ia melihat betapa rakyat diperas, dibodohi, dan dianiaya. Tanah emas untuk kapitalis, tanah air mata untuk buruh. Tan Malaka tidak tinggal diam, ia menulis, membangun sekolah rakyat, mengorganisir buruh, dan perlahan membentuk kekuatan massa. Tan Malaka berseteru dengan Belanda karena 4 hal ini. Pertama, terjadinya diskriminasi rasial. Kedua, pendidikan yang buruk untuk anak-anak pribumi. Ketiga, terjadinya sensor media. Terakhir, pembelaannya pada buruh yang terang-terangan. Inilah titik balik Tan Malaka. Ia bergabung dengan ISDV yang merupakan cikal bakal PKI. Gaya kepemimpinannya radikal dan provokatif. Tahun 1921, ia memimpin demonstrasi buruh besar. Belanda pun panik. Namun, pergerakannya dianggap ancaman. 13 Februari tahun 1922, polisi kolonial menangkapnya di Bandung. Ia pun diasingkan ke Belanda, dan disinilah petualangan globalnya dimulai. Tahun 1922 sampai 1942, dari Belanda, Jerman, Moskow, hingga Kanton Cina, Tan Malaka bergerak seperti agen rahasia. Di Eropa, Tan Malaka menjadi tokoh Komintern Gerakan Komunis Internasional. Ia bahkan dicalonkan menjadi anggota parlemen Belanda.
1923, pidato gempar di Kongres Komunis Internasional Moskow. Ia usul aliansi dengan dunia Islam. Tahun 1924 di Cina, ia menulis buku legendaris, Naar The Republik Indonesia, atau dalam bahasa Indonesia menuju Republik Indonesia. Inilah pertama kalinya frasa Republik Indonesia muncul dalam literatur dunia. Buku ini menginspirasi para pendiri bangsa, termasuk Soekarno dan Hatta. Tan Malaka juga meramal perang Pasifik, Jepang versus Amerika Serikat yang bakal jadi peluang emas Indonesia untuk merdeka. Dan itu terbukti di tahun 1945. Ia terus berpindah-pindah ke Manila, Tokyo, Bangkok, dan Singapura. Tapi hidupnya penuh paradok. Jadi buruan Interpol nomor 1. Foto dan 20 nama samarannya tersebar secara global. Ia mendirikan Partai Republik Indonesia 1927, menyusun strategi perjuangan, dan bahkan mengkritisi pemberontakan PKI yang dinilainya prematur dan tidak terorganisir. Saat PKI mau memberontak 1926, ia melawan dengan keras. Revolusi butuh persatuan dan strategi, bukan emosi, tapi ditolak. Pemberontakan gagal, PKI hancur. Ironi memang, pejuang tanpa tanah air, merindukan Indonesia yang belum ada. Maret tahun 1942, Jepang menginvasi Indonesia. Diam-diam Tan Malaka menyelinap lewat Selat Malaka. Ia menyamar jadi Ilyas Hussein, pegawai rendahan di Bayah, Banten. Di tengah penjajahan Jepang dan di sela kerja dengan Romusha yang disiksa, ia menulis mahakarya, Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Buku ini bukan sekadar teori. Ia ingin menggugah bangsa agar berpikir rasional, ilmiah, dan berani menghadapi takdirnya sendiri. Pertemuan rahasia yang dilakukan Tan Malaka. 1945, ia menemui Sukarni yang merupakan aktivis Menteng ke-31. Ia membakar semangat pemuda untuk mendekatkan proklamasi. Berjumpa secara rahasia dengan Soekarno. Dengan suasana gelap, Soekarno menitipkan testamen politik, "Jika saya Hatta tumbang, lanjutkan perjuangan," kata Soekarno. Setelah kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, ia menolak jabatan menteri. Tan Malaka tidak berhenti. Ia keliling Jawa, membakar semangat rakyat. Berjuang di jalanan dengan rakyat dan Jenderal Sudirman. Mereka bentuk persatuan perjuangan. Ia juga memimpin barisan bawah tanah, namun justru ditolak oleh elit pemerintahan. Ia menolak kompromi. Ia menolak perjanjian yang merugikan bangsa. Dan karena sikap tegasnya, ia dianggap ancaman oleh para pemimpin baru Republik. 17 Maret tahun 1946, akhirnya ia ditangkap tentara sendiri, dipenjara tanpa proses hukum selama 2 tahun. 1948, agresi militer Belanda yang kedua datang. Tan Malaka pun gerilya, namun musuhnya bukan hanya Belanda. Dan pada 19 Februari tahun 1949, pasukan Tan Malaka disergap Regus Kojo di desa Selopanggung, Kediri. Tan Malaka dieksekusi secara diam-diam oleh tentara Republik di Kediri, Jawa Timur. Tanpa makam, tanpa pengakuan, tanpa penghormatan. Sang revolusioner pun tewas ditembak anak bangsa sendiri. Barulah tahun 1963, Presiden Soekarno mengangkat Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Tapi di era Orde Baru, namanya kembali tenggelam. Buku-bukunya dilarang. Sejarahnya dihapus dari pelajaran sekolah. Namun kini, seiring waktu, nama Tan Malaka kembali bersinar. Gagasan dan perjuangannya dikenang. Pemikirannya hidup dan suaranya, seperti katanya sendiri, "Ingatlah, dari dalam kubur, suara saya akan lebih keras daripada di atas bumi." Dialah Tan Malaka, sang visioner Republik Indonesia. Guru rakyat yang tertindas, buronan yang mencintai tanah airnya lebih dari nyawa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Sejarah kadang tidak adil pada mereka yang berjalan sendirian. Mereka yang memilih jalan sunyi, jalan sepi, demi cita-cita besar yang bahkan belum tentu sempat mereka lihat terwujud. Tan Malaka adalah satu di antara mereka. Ia tidak pernah berdiri di podium kemerdekaan.
tidak pernah duduk di kursi kekuasaan, tidak pernah mendapat tepuk tangan saat hidup. Namun, sejarah akhirnya tunduk juga pada keberanian dan konsistensi. Ia dihancurkan oleh bangsanya sendiri, tapi namanya tetap berdiri kokoh dalam ingatan mereka yang berani berpikir, berani berbeda, dan berani merdeka. Dan mungkin itulah kemerdekaan sejati. Bukan sekadar bebas dari penjajah, tapi bebas dari ketakutan berpikir. Jika kisah seperti ini menggetarkan hati dan menggerakkan pikiranmu, maka dukung terus channel ini agar kisah-kisah luar biasa dari tokoh-tokoh yang sering disisihkan sejarah bisa terus kita angkat ke permukaan. Jangan lupa like, share, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurutmu Tan Malaka layak disebut sebagai Bapak Republik Indonesia yang sesungguhnya? Dan tentu saja, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena di sini, kita tidak hanya bercerita tentang masa lalu, tapi menghidupkan kembali suara-suara yang nyaris terkubur. Sampai jumpa di cerita perjuangan berikutnya. Karena dari dalam kubur, suara Tan Malaka masih terus menggema.